Beberapa menit kemudian mereka berdua keluar lagi. Cuman wajah udah pucat, kayak abis ngeliat sesuatu lah gitu di dalam. Terus disamperin sama si Meli, kalian kenapa? Tapi Tiara cuma geleng-geleng aja, nggak apa-apa. Udah yuk lanjut aja, pergi dari sini gitu. Nah di situ Meli yang ada makin nggak tenang. Tapi dia juga nggak mau maksa Tiara karena kan baru jalan ya kan. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan itu dalam diam nih. Nah setelah dari pesarian itu mereka lanjutlah jalan lagi. Dan setelah berjalan lumayan jauh, mereka mulai memasuki jalur yang kanan kirinya udah hutan, Dan di sini lagi-lagi mereka melihat hal yang tidak biasa. Di mana di area ini mereka melihat ada beberapa pohon yang dibalut pakai kain hitam. Terus di bawah pohon itu ada sesajen lagi, Nah pas ngelihat banyaknya sesajen, tiba-tiba si Tiara ini nyeletuk. Yalah, ternyata masih banyak juga orang kolot yang percaya sama hal-hal kayak gini ya. Ini kalau misalnya sesajennya aku makan ya, pasti mereka pikir itulah setan yang makan. Itu katanya. Dengar itu, Arif langsung negur, apalah kau nih, jangan sembarangan, kau lagi di gunung kita nih, banyak makhluk lain di sini loh. Entah kau nih Tiara, asal ngomong aja kau macam nantangin kau tuh. Kata si Devi dah, mereka pun saling marahin si Tiara nih, nyalain Tiara lagi gara ngomong sembarangan tadi ya kan. Tapi bukannya ngerasa bersalah, Tiara itu justru nganggap pemikirannya sah-sah aja. Apa pula kayak gitu, iyalah, apa pula taruh-taruh kayak gini, kalian pun ikut-ikut pula kayak gitu. Nah kesal omongan mereka nggak digubris, akhirnya Meli sama yang lain pun memilih diam tanpa menegur si Tiara lagi. Serah kau, pokoknya kami udah ingatin kau ya, kalau ada apa-apa jangan kau tanggung-tanggung ke kami, kata gitu. Dan meskipun udah nggak saling tegur nih ya, jauh di dalam hati mereka masing-masing saat itu, sebenarnya di sini mereka udah mulai ngerasa nggak enak tuh. Dan betul aja, nggak lama dari situ satu persatu gangguan pun mulai muncul dan menghantui mereka di sepanjang pendakian ini. Waktu itu hari udah mulai gelap nih, Meli sama rombongannya masih juga kejebak melewati area hutan yang nggak ada habis-habisnya tuh. Dan nggak cuma itu aja, medan yang mereka lewati ini juga udah mulai makin menanjak dan bikin mereka jadi kecapean. Nah di sini mereka ini udah mulai ngerasa lelah nih, kaki mereka udah pegal-pegal, napas mereka udah ngos-ngosan, dan suasana hutan juga makin gelap gara ada kabut tipis yang udah mulai turun ya kan. Nah dalam kondisi ini Arif bilang, kalau nanti ketemu tanah yang landai kita ngecamp aja lah yuk, lanjut ke puncaknya besok pagi aja, katanya. Dah semua pun setuju nih, mereka memang sama-sama udah capek kan, Tapi di tengah rasa lelah dan kecapean mereka itu, Tiara malah tiba-tiba lari kecil, lari-lari kecil sambil ketawa macam anak kecil. Meli nengok, dia sempat ngebatin, ini kok energi anak ini nggak habis-habis sih. Tapi mungkin karena waktu itu kami tuh memang lagi fokus buat nyari tempat istirahat, jadi nggak ada yang curiga tuh sama ulahnya si Tiara. Nggak ada yang nanya lebih lanjut sama Tiara, kok ngapa nih, nggak ada. Emang lagi capek semuanya. Nah, jalan lagi sekitar 1 jam kemudian mereka baru tuh menemukan ada lahan yang agak landai. Dan mereka pun segeralah naruh tas-tas mereka di sana dan mulai mendirikan tenda sama-sama. Nah pas lagi sibuk-sibuk bikin tenda ini, si Meli baru kok tas kita cuma 4? Tadi bukannya 5. Waktu dicek rupanya tasnya si Tiara nggak ada, Dan bukan cuma tasnya aja, dicek lagi sama mereka, Tiara aja juga nggak ada. Kagetlah si Meli di situ kan. Orang beberapa menit yang lalu kami loh. Nah dia bareng-bareng nyusun tas. Sama yang laki-laki juga ada perempuan juga bangun tenda. Panik si Meli, guys, Tiara hilang katanya. Hah? Kok bisa? Tadi kan sama kita nih, pipis kali. Nah itu aku nggak tahu juga kapan dia pergi, kata si Meli kan. Dan memang udah perjanjian kalaupun mau buang air tuh jangan sendirian gitu loh, ditemenin. Nah karena khawatir mereka pun memutuskan untuk berpencar nih, nyari si Tiara. Nggak ada si Tiaranya. Meli sama si Reno masuk ke dalam hutan, sementara si Devi sama Arif ke arah sebaliknya ya kan. Mereka panggil lah Tiara situ, Tiara di mana kau gitu. Nah setelah dicari kemana-mana, Tiara masih belum juga ketemu. Karena mereka udah capek dan hari juga udah makin gelap, akhirnya mereka mutusin untuk balik ke tenda dulu nih. Tapi belum sempat istirahat di tenda, Meli tiba-tiba keingat, alamak Tiara lagi haid. Dan menurut kepercayaan orang haid ini bisa bikin lebih rentan diganggu sama makhluk halus ya. Kenapa lagi di gunung ya Allah. Akhirnya waktu tahu si Tiara lagi haid kan, Reno sama Arif yang laki-lakinya memutuskan untuk cari si Tiara lagi. Sementara Devi sama Meli disuruh tetap di tenda, jaga-jaga kalau misalnya nanti Tiara balik sendiri. Nah selang 10 menit si Reno sama si Arif ini pergi tiba-tiba Devi sama si Meli ini dengar suara teriaknya Arif di luar. Woi buka tenda, Tiara ketemu, katanya. Udah mereka bergegas lah itu keluar tenda kan. Dan di situ dia nengok Arif lagi ngegendong Tiara. Tapi yang bikin aku shock Nadia, dia ngelihat wajahnya si Tiara udah pucat kali waktu digendong. Dan tubuhnya, badannya itu cuma dibalut sarung aja Sarung. Dia nggak pakai baju. Astagfirullah.
Arif, Reno, Tiara kenapa? Nah disitulah si Arif nih cerita kalau dia sama si